Oke, pagi teman-teman, jumpa lagi. Hari ini kita akan belajar tentang asuransi lagi. Pokok bahasan utama hari ini kita akan menemukan orang-orang yang membutuhkan asuransi. Apakah asuransi ini hanya bisa dibeli oleh orang dengan profil tertentu saja? Apakah semua orang itu membutuhkan asuransi? Dan orang-orang tersebut sudah saya kelompokkan. Ternyata semua orang ini dalam kehidupannya itu perlu yang namanya asuransi sebagai proteksi keuangannya mereka dan sebagai proteksi tujuan keuangan di masa depan. Oke, langsung saja saya sudah siapkan slide-nya dan untuk kita bahas sama-sama hari ini. Semoga pemahaman saya mudah dan lebih mudah untuk dipahami dan dimengerti untuk teman-teman semua. Oke, langsung saja. Nah, ini dia. Pertama, orang-orang yang membutuhkan asuransi adalah orang-orang yang berkeluarga, teman-teman. Dan maupun orang yang single pun ternyata butuh asuransi. Orang yang berkeluarga, kenapa dia butuh asuransi? Satu, dalam keluarga ini kan pasti ada sebuah pasangan. Pasangan ini salah satunya mempunyai peran penting sebagai pencari nafkah. Oke, pencari nafkah ini tugasnya untuk melindungi keluarga ini dari segala sesuatu yang bisa terjadi, misalkan dari resiko sakit yang mengakibatkan eh, keuangan keluarga ini terganggu, maka dia butuh namanya asuransi kesehatan untuk melindungi semua anggota keluarganya supaya keuangan keluarganya ini tetap aman. Dan pencari nafkah juga berperan sebagai untuk memenuhi biaya hidup, sehingga pada saat terjadi kondisi tidak produktif, pencari nafkah ini tetap bisa mencukupi kebutuhan hidupnya keluarga sehingga pasangan tidak terbeban. Dan juga pencari nafkah juga ingin memberikan garansi penghasilan keluarganya pada saat dia harus dipanggil Tuhan. Keluarga yang ditinggalkan ini tidak kelimpungan, tidak susah, karena kita sudah mempersiapkan asuransi jiwa dalam bentuk uang pertanggungan jiwa bisa digunakan untuk anak istrinya untuk melanjutkan hidup bahkan memenuhi tujuan keuangan yang belum tercapai, misalkan melanjutkan pendidikan anak atau membeli rumah misalkan. Dengan uang pertanggungan yang kita tinggalkan bisa digunakan untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut. Kemudian orang yang single pun membutuhkan asuransi untuk memproteksi dirinya sendiri. Dan kabar baiknya orang single ini tidak punya tanggungan karena dia belum berkeluarga. Dan kabar buruknya kalau terjadi apa-apa sama dia, nggak ada yang nanggung gantian. Bahkan malah merepotkan keluarga, kerabat, bahkan teman. Maka dari itu, orang single pun tidak lepas dari namanya resiko kehidupan, karena resiko kehidupan itu bisa datang kepada siapapun tanpa ketuk pintu dulu, tanpa permisi. Maka dari itu, orang single pun harus mempunyai proteksi atas dirinya sendiri. Oke. Yang kedua itu adalah orang kaya, teman-teman. Orang kaya ini sangat membutuhkan asuransi. Kalau di luar sana banyak berpikir orang kaya ini nggak perlu asuransi lagi karena uangnya udah banyak. Bahkan kalau sakit pun harus keluar biaya banyak, bahkan miliar sampai ratusan juta atau miliaran, atau bahkan bisa berobat ke luar negeri. Dia bisa bayar karena uangnya banyak. Dan pada saat meninggal juga, aset yang dia dimiliki otomatis kan diwariskan ke keluarga. Orang keluarganya pasti dapat nih dari harta yang dia miliki sebelumnya. Namun orang kaya menggunakan asuransi bukan untuk itu, tapi teman-teman. Tapi yang satu, untuk duplikasi asetnya, teman-teman. Untuk duplikasi asetnya, yaitu untuk menciptakan aset baru atau aset creation. Nah, contohnya asetnya ada 100 miliar, pengen 200 miliar. Dia menggunakan asuransi untuk menciptakan aset baru. Dengan menciptakan aset baru melalui asuransi, dia tidak perlu uang 100 miliar juga, tapi let's say dia butuh cuma 20% saja dari nilai aset. Jadi cuma butuh 20% saja dari 100 miliar, berarti dia butuh 20 miliar saja. Lebih murah daripada dia harus duplikasi asetnya dengan harus keluar 100 miliar lagi. Nah, kedua, orang kaya menggunakan asuransi ini untuk proses transfer harta, teman-teman. Proses transfer harta. Misalkan harta yang diwariskan ini, misalkan ahli waris ini tidak cakap atau tidak pintar mengelola hartanya, kemudian ahli waris ini menjual hartanya atau asetnya, ini kan perlu yang namanya biaya-biaya ya teman-teman.
biaya-biaya itu contohnya biaya notaris misalkan. Terus biaya balik nama misalkan. Terus ada pajak misalkan. Terus ada biaya biaya balik nama atau pajak waris misalkan. Terus kemudian ada biaya maintenance misalkan. Semua biaya-biaya ini kan harus tetap dipenuhi ya teman-teman. Kalau kalau untuk proses pencairan atau penjualan sebuah aset itu kan ada biaya yang timbul. Supaya biaya-biaya ini tidak merepotkan ahli waris atau anggota keluarganya, orang kaya ini menggunakan mekanisme asuransi untuk mengcover biaya-biaya yang timbul. Oke, untuk mengcover biaya-biaya ini. Untuk mengcover biaya-biaya ini. Sehingga biaya ini bisa ditutup dengan namanya uang pertanggungan jiwa. Sehingga aset yang kita miliki, dia miliki, ini prosesnya lancar teman-teman. Jadi ahli waris bisa menerima sesuai dengan aset yang dia punya tanpa harus keluar biaya-biaya yang timbul. Jadi ahli waris tidak repot. Kemudian, nah itu beda kalau dengan kita mewariskan dalam bentuk uang pertanggungan. Jelas tanpa biaya-biaya ini. Uang pertanggungan 100 miliar pun ini tidak memerlukan namanya notaris, biaya-biaya pajak, biaya notaris, biaya balik nama, bahkan biaya pajak waris tidak perlu kalau kita menyiapkan dalam bentuk uang pertanggungan jiwa, bahkan sampai 100 miliar atau 1 triliun pun. Nah, ini mekanisme asuransi yang digunakan oleh orang kaya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah untuk orang pas-pasan, teman-teman. Orang pas-pasan ini juga membutuhkan asuransi supaya generasi berikutnya itu lebih kaya dari dirinya. Kan kita pernah dengar juga cerita bahwa ada bapak ibunya ini belum punya rumah, dari sampai kakek neneknya pun belum punya rumah. Jadi bapak ibu ini, orang tua ini memastikan keluarganya atau generasi selanjutnya supaya bisa punya rumah, dia membeli sejumlah uang pertanggungan jiwa yang cukup besar dengan biaya yang kecil supaya anak-anaknya nanti atau generasi selanjutnya nanti bisa lebih kaya dari dia, bisa membeli rumah. Tidak seperti orang tuanya, seperti itu. Oke. Yang keempat adalah pengusaha, teman-teman. Pengusaha ini juga perlu yang namanya asuransi. Sebagai apa? Sebagai proteksi hutang, teman-teman. Biasanya pengusaha ini kan untuk berusaha itu kan modalnya ada yang cari pinjaman dari bank. Nah, pinjaman dari bank ini digunakan untuk modal usaha semua. Nah, dalam perjalanan bisnis pengennya kan lancar tanpa terjadi sesuatu ya. Tapi yang namanya risiko kehidupan kan kita tidak tahu, bisa aja dia tuh datang tanpa ketuk pintu dulu. Pada saat terjadi sesuatu, misalkan risiko kehidupan dipanggil Tuhan, dan pada masa pengusaha ini masih dalam mempunyai hutang, otomatis hutang ini kan diwariskan ke keluarga atau dalam 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 atau di sini konteksnya kepada istri ya. Supaya istri ini tidak menanggung hutang sang suami, si pengusaha ini menggunakan asuransi sebagai proteksi hutang, teman-teman. Sehingga pada saat dia harus dipanggil Tuhan, hutang ini tidak diwariskan ke istri, tapi ketutup dengan uang pertanggungan jiwa yang sudah dia siapkan. Pada saat dia harus dipanggil Tuhan, hutangnya ini lunas, tidak merepotkan istri. Nah, gitu teman-teman. Yang terakhir, orang yang butuh asuransi jiwa itu adalah orang yang sudah bekerja, teman-teman. Orang yang sudah bekerja dan mendapatkan penghasilan. Orang yang mempunyai penghasilan. Nah, contoh, kita ambil contoh seorang karyawan atau pegawai yang bekerja di sebuah perusahaan. Dia akan mendapatkan income dari hasil kerjanya. Oke. Supaya income-nya ini tidak hilang, kan harus dilindungi. Contoh dari resiko sakit misalkan. Let's say dia sudah mempunyai jaminan kesehatan dari kantor pun, dia harus mempunyai proteksi kesehatan pribadi atau asuransi pribadi. Sehingga pada saat nanti terjadi resiko sakit dan dia sudah tidak bekerja lagi di kantor,
otomatis kan asuransi kantornya sudah tidak nempel nih. Akhirnya dia bisa menggunakan asuransi pribadinya untuk mengcover biaya-biaya yang timbul, contoh biaya kesehatan. Nah, bayangkan kalau dia sudah 1 tahun nggak bekerja misalkan karena sakit, kantor juga berhak untuk memberhentikan atau memensiunkan dini pegawai ini. Kalau sudah pensiun, biaya kesehatan yang timbul nanti, pegawai ini karyawan ini akan mengcover pakai apa? Pakai uang tabungan dari hasil kerja dia nanti. Sampai berapa lama bertahannya? Apakah dari pesangonnya sampai berapa lama bertahannya? Kalau semuanya gajinya udah habis dan pesangonnya habis, biaya kesehatan berikutnya dia pakai apa? Pakai asuransi pribadi harusnya. Nah, jangan sampai eh, seorang pegawai ini, karyawan ini telat mempunyai asuransi pribadi. Misalkan sudah tidak bekerja karena diberhentikan atau dipensiunkan diri oleh kantor karena sakit, kemudian baru sadar untuk beli asuransi pribadi. Pasti ini sudah telat karena dia sudah sakit dulu. Karena asuransi pribadi ini dibeli pada saat orang masih sehat. Kalau sudah punya resiko sakit, bisa jadi resiko sakitnya, riwayat penyakitnya ini tidak ditanggung oleh asuransi pribadi, teman-teman. Karena asuransi pribadi ini sifatnya mengcover segala sesuatu yang belum terjadi. Maka dari itu kita harus pintar mengelola keuangan kita untuk menyisihkan untuk mempunyai asuransi pribadi juga karena kita tidak selamanya bekerja di kantor tersebut. Oke. Dan juga orang yang punya penghasilan harus mempunyai asuransi proteksi income, teman-teman. Misalkan dia tidak bekerja, kemudian income-nya berhenti, otomatis dengan mempunyai asuransi proteksi income, kan ada garansi penghasilan yang bisa dia dapat, bisa untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari, bisa untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, sehingga penghasilannya ini meskipun hilang, tapi dia mempunyai pengganti penghasilan dari asuransi proteksi income yang dia miliki. Oke, Oke, ini saja teman-teman tentang kategori atau kelompok-kelompok orang yang membutuhkan asuransi. Dari penjelasan saya ini, semoga membuka mindset teman-teman bahwa asuransi ini dibutuhkan oleh semua kalangan. Asuransi dibutuhkan oleh eh, semua profil orang yang berbeda-beda, bukan hanya orang-orang tertentu yang membutuhkan asuransi. Karena asuransi itu dibeli sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Contoh, pengusaha membeli asuransi untuk proteksi utang, orang pas-pasan membeli asuransi supaya generasi berikutnya lebih kaya dari dia, orang kaya menggunakan asuransi untuk menciptakan aset baru, bahkan untuk mekanisme transfer hartanya ke ahli waris supaya hartanya ini bisa sampai tujuan, hartanya ini bisa diwariskan dengan lancar. Dan asuransi juga digunakan oleh sebuah keluarga untuk melindungi semua anggota keluarga yang lainnya. Oke, dan yang terakhir, asuransi juga digunakan untuk semua orang yang mempunyai penghasilan. Jadi penghasilannya ini tetap dilindungi. Gitu ya, teman-teman. Oke, teman-teman, sampai sini semoga penjelasan saya ini mudah dipahami dan dimengerti dan membuka wawasan teman-teman tentang bahwa asuransi ini dibutuhkan oleh semua kalangan. Oke, sampai sini, sampai ketemu di pertemuan berikutnya dengan materi-materi berikutnya tentang literasi keuangan dan literasi asuransi yang akan saya bawakan selanjutnya. Dan sampai jumpa, sampai ketemu lagi. Sehat selalu. Bye.